Apa jangan-jangan Langit itu nggak ingat kalau itu Renata karena mukanya Renata tuh berubah ya? Yasmin, itu ngapain dia berduaan sama Sandra? Kamu nih ya bener-bener keterlaluan ya. Kamu pikir uang itu turun gitu aja apa? Nikahin anak sampai miliaran seperti itu. Heran kamu ya. Ngapain kamu? Hah? Menguping? Suka-suka. Kamu tuh sama anak kamu sama aja. Yang di otak kalian itu uang aja. Kurang ajar ya kamu Sandra. Bilang aja kamu tuh cemburu karena anak kamu nggak sebaik nasibnya seperti Langit. Yasmin, dengerin ibu ya. Jangan sampai kamu terhasut sama si Sandra itu. Ingat itu. Hampir aja. Untung Kak Sandra sempat lihat tadi ada ibu. Aku harus lebih hati-hati setelah ini. Perut udah berasa lapar banget nih. Ada makanan apa ya? Aduh, ngapain aja sih dari pagi sampai siang belum masak-masak? Kan ada berasnya Fajar, ada lauknya Fajar, tinggal masak aja susah banget sih. Emang istri nggak ada gunanya, nangis aja kerjaannya. Hamba mohon ya Allah, jauhkanlah Renata dari segala bahaya yang ada di sekitarnya ya Allah. Dari perut keroncongan sampai masuk angin, dia berdoa gak kelar-kelar. Mana doanya cuma begitu doang, gak mikirin suaminya kelaparan. Dasar istri gak guna. Ya Allah, tolong lindungi putriku. Amin. Mas, Aku juga sebenarnya mau berdoa buat Renata. Tapi aku juga yakin kalau doa aku pasti nggak akan didengar. Makanya aku aminin doa-doa istriku. Aku juga sayang banget sama Renata, Rom. Aku juga pengen yang Maha Kuasa selalu jaga Renata dimanapun. Selalu berikan kelancaran sama Renata. Apalagi dia kan pekerjaannya baru mulai hari ini. Mudah-mudahan dilancarkan. Mudah-mudahan dia berhasil dalam pekerjaannya. Dan dia tetap semangat dalam pekerjaannya. kamu mungkin bisa bohongin aku, Mas. Tapi kamu gak bisa bohongin Allah. Allah itu maha tahu mana orang yang benar-benar berdoa dengan tulus atau cuma pura-pura. Aku gak ngerti sama kamu ya, kenapa sih kamu selalu suujon sama aku? Aku tuh benar-benar udah mau berubah, Rom. Udah tobat. Kamu emang gak bisa berubah, Mas. Rom! Aromi! Rom! Rom! Aromi! Saya mau tanya sama kamu ya. Kenapa sih kamu masih ragu terus sama saya? Hah? Saya tuh udah berusaha untuk berubah jauh lebih baik, jauh lebih mengerti, jauh lebih nahan-nahan emosi. Apa sih yang jadi keraguan kamu tuh apa sih? Mas, kalau kamu emang berubah, kamu nggak akan ngerugiin Fajar yang udah nampung kita di rumah ini.
Kalau aja gue nggak lagi nungguin Renata bisa deket sama Langit, udah gue gampar tuh mulut. Mas, kamu jangan pernah KDRT aku lagi. Kali ini aku nggak akan tinggal diam. Siapa yang mau kadertin kamu sih? Barusan aku lihat laler di sini. Makanya aku teprok, makanya aku gebrak. Masa nggak ada makanan ada laler? Aku nggak mau ribut sama kamu ya, Mas. Ini rumah orang. Siapa yang mau ribut sama kamu? Aku juga tahu ini rumah orang. Cuman aku nggak ngerti sama kamu, nggak ngerti sama sekali. Aku berbuat baik, salah. Aku berbuat kasar, salah. Jadi aku harus berbuat apa yang benar? Oke, udah aman. Gak ada yang bisa dari penyamaranku. Barang-barangnya udah di tas. Pasti gak ada yang curiga di rumah. Sekarang jawab ya. Kenapa sih kamu selalu aja curiga sama aku terus? Kenapa? Karena aku tahu banget kamu, Mas. Kamu nggak mungkin tiba-tiba sadar ataupun tobat. Pasti ada yang Mas rencanain kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah sama ibu kenapa? Berantem lagi ya? Enggak. Bu, nanti kan... Enggak kok, Nak. Masa berantem di rumah orang? Kan malu sama Fajar. Hei, gimana kerja kamu? Ya. Kayaknya Rena udah gak bisa lagi deh ya melanjutkan pekerjaan ini. Kenapa, Rey? Rey, ini kan baru hari pertama kamu kerja. Kalau menurut kamu pekerjaannya itu berat, nggak apa-apa, tenang aja, jalanin aja dulu. Nanti juga terbiasa kok. Yang penting sabar dan tetap semangat, ya. Kamu kenapa, Re? Kamu cerita sama ibu ya. Ayo. Ada apa lagi sih Renata? Udah bener dia bebas ketemu sama Langit lagi. Malah pengen berhenti kerja. Ren, kamu minum dulu tehnya, Nak. Makasih ya, Bu. Rey, kalau menurut ayah sih, kamu jangan keluar dari pekerjaan kamu. Mas, kamu gak usah desak Rena gitu, Mas. Kamu gak lihat, Rena aja mukanya udah pucat. Rena, kamu gak apa-apa kan, Nak? Rena ngerasa pekerjaan Rena itu berat banget, Bu. Rena udah gak sanggup, Bu. Dan Rena rasanya pengen menjauh sama mereka semua. Mereka? Maksud kamu? Mereka siapa, Nak? Rena, kamu gak lagi bohongin ibu kan, Nak? Rom, gimana sih kamu? Ya udah jelas-jelas barusan Renata bilang teman-teman kerjanya di kerjaan. Berarti kan di tempat kerjaannya. Mas, saya lagi tanya Renata, bukan kamu. Jadi biarin Renata yang jawab.
Iya Bu, Ayah bener. Mungkin Rena ngerasa nggak cocok aja sama tempat pekerjaan Rena, orang-orang di kerjaan Rena. Kalau emang kamu nggak cocok sama kerjaan kamu, gak usah dipaksa, Nak. Kamu keluar aja. Insya Allah, kamu bisa dapat kerjaan yang lebih baik lagi. Ya. Ini darah perempuan itu, Nyi. Akan saya kerjakan sekarang. Oh, aduh Bu. Bu, tangan Rena panas banget, Bu. Bu, Rena, kamu kenapa, Nak? aduh tangan Rena, Bu. Aduh, tangan Rena sakit. Rena, kamu kenapa? Ibu, tangan Rena sakit banget, Ibu. Rena, kamu kenapa? Tangan Rena panas banget, Ayo, tolongin Rena. Ibu bisa. Biar Ibu bantu buka, Nak. Sini. Rena panas banget, Ibu. Ibu. Ibu, Rena sakit banget, Ibu. Mas, kamu jangan diem aja. Cepat cari pertolongan, ini tangan Rena kenapa? Iya, sebentar. Sakit banget, panas, Ibu. Ya tunggu sebentar. Aduh, gue harus minta tolong sama siapa nih? Secara gue gak kenal tetangga-tetangga di sini. Tolong! Bapak kenapa teriak minta tolong, Pak? Ada apa? Untung mau pulang aja. Tolongin Renata aja. Renata kenapa? Kamu lihat sendiri aja, yuk. Tolong Renata. Ayo. Sakit banget. Tolong Renata, Nak. Ibu gak tahu Rena kenapa. Bentar, saya ngomong. Ibu. Rena, tanya. Bu, tolong tahan bentar ya. Tekan di sini. Tahan. Sebentar. Bu, Nak. Sebentar, sakit banget ya. Tunggu. Jadi sakit banget. Iya, bentar, Rena. Ibu, ini panas banget. Rena kan belum. Ya, udah mendingan. Makasih aja. Rena, sebenarnya apa yang terjadi sih sama tangan kamu? Kok bisa sampai separah itu? Awalnya tuh lukanya cuma kecil karena ketusuk. Tapi aku nggak tahu kenapa tiba-tiba lukanya jadi besar dan separah ini. Dan rasanya tuh panas banget. Fajar ini bukan hanya sudah menyelamatkan Mas Johan,
Tapi hari ini juga sudah menyelamatkan Renata. Ya Allah, Engkau begitu baik mengirim Nak Fajar dalam hidup kami. Pakailah kalung ini. Iya, Nyi. Liontin ini sudah terisi darah si perempuan itu. Selama kamu pakai liontin itu, perempuan itu tidak akan berkutik di depan kamu. Dia akan turutin semua apa kata kamu. Memang itu yang saya mau, Nyi. Saya mau membuat Renata menderita. Saya akan pastikan dia pasti menyesal. Tapi ada syaratnya. Apa itu, Nyi? Kamu hanya bisa mengendalikan perempuan itu pada saat kamu ada di dekatnya. Karena efeknya tidak akan berfungsi dari jarak jauh. Jadi usahakan kamu terus dekat sama dia. Yasmin, ibu bener-bener gak habis pikir sama kamu ya. Hah? Buat apa sih kamu maksain sampai panggil terapi segala? Buat apa maksain Langit untuk ingat semuanya? Iya bagus dong Bu. Kalau Langit bisa ingat semuanya, itu kan bagus untuk Langit. Udahlah Bu, kita nggak usah bahas lagi soal ini. Enggak. Ibu harus bahas ini. Ingat ya Yasmin. Jangan sampai perbuatan kamu ini jadi bikin masalah. Jangan sampai menyangkut pernikahan Langit dan Luna. Aku ngelakuin ini untuk anak aku, Bu Langit. Apapun alasannya itu ya. Ingat ya Yasmin. Kamu tahu sendiri kan, Luna itu seperti apa. Kamu harus jaga perasaan dia. Jangan sampai kamu menyinggung perasaannya Luna. Bu, justru karena aku tahu sikapnya Luna yang suka memaksakan kehendak, bisa berbuat gila, itu gak akan cocok Bu sama Langit. Apa Ibu gak kasihan sama Langit? Cukup Yasmin, jangan lagi kamu ngomong macam-macam soal Luna. Aku cuma ngomong hal yang sejujurnya Bu. Aku ngomong apa adanya, apa aku salah? Kamu berani tentang Ibu? Oh, Ibu yakin kamu begini pasti ada yang pengaruhi kamu. Nggak ada Bu. Aku ngelakuin ini semua karena keinginan aku sendiri Bu. Hati nurani aku. Seharusnya aku udah bisa nebak siapa dalang di balik semua ini. Ternyata nggak semudah yang aku bayangkan. Masa Langit gak ingat tentang Renata sama sekali? Walaupun sudah terapi masih juga gak ingat.